di rumah sakit. Pasien yang Setelah, positif terinfeksi pasien virus corona saat ini di sudah Jawa ada Tengah. di Hingga beberapa saat area ini, 2 Jakarta pasien Barat. positif corona meninggal dunia. 1 pasien meninggal dunia di Solo dan 1 lagi di Semarang. Cianjur, Jawa Barat lalu kemudian meninggal, di mana juga kemudian anggota keluarganya positif dinyatakan terjangkit Positif virus corona menjadi 172 orang. Sementara yang meninggal 6 orang, sedang yang sembuh sebanyak 9 orang. Lalu apa langkah darurat Indonesia di tengah situasi darurat corona? Mengingat jumlah pasien positif virus corona terus bertambah setiap hari. Pemulihan perekonomian negara Indonesia pasca pandemi COVID-19. Dimulai pada awal kuartal tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar PSBB yang menyebabkan sejumlah kota dikarantina untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Peraturan ini telah menyebabkan peningkatan kejatuhan ekonomi baik pada usaha formal maupun non-formal, lantaran perusahaan-perusahaan tidak sanggup dalam membayar upah yang seharusnya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) timbul sebagai dampak keterpurukan ekonomi. Tidak hanya itu, banyak pembisnis tutup atau bangkrut akibat dampak penurunan tersebut. Perkembangan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,7% pada tahun 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan ekonomi Indonesia yang kurang stabil, perekonomian negara mulai mengalami deflasi atau penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020. Perubahan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kontraksi yang terjadi ditimbulkan oleh penurunan konsumsi. Selain dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, pendapatan konsumsi industri transportasi udara terdampak signifikan terhadap kontraksi pandemi, lantaran peraturan PSBB hanya sebagian kecil orang yang dapat melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Pendapatan pada sektor jasa penerbangan turun lebih dari 200 miliar akibat terbatasnya penggunaan transportasi udara, baik wisatawan asing maupun domestik tidak dapat berkunjung ke Indonesia. Hal ini terdampak signifikan bagi Kota Bali yang sangat bergantung dalam pendapatan wisatawan terlihat berdasarkan penurunan pendapatan hotel dan restoran sebanyak 50% dibanding biasanya. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dengan harapan bisa membatasi dan mengurangi pengangguran merugikan dari akibat pandemi COVID-19 tahun 2020. Para ekonomi menilai kondisi deflasi sangat wajar. Meningkatnya pengangguran dan turunnya indeks harga konsumen atau IHK berkontribusi terhadap deflasi. Indonesia justru mengalami deflasi dengan laju inflasi 1,68%, terendah secara global dan jauh di bawah sasaran pemerintah yang ditetapkan pada PMK. Now to the pandemic tonight, and with the Omicron surge pushing cases in hospitals. My name is Naneri Khatere. I'm a livestock. Observed an increase in cases. Dalam upaya pemulihan ekonomi negara akibat pandemi COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter adalah 2 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai solusi untuk menangani kasus tersebut. Strategi ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintahan daerah dan masyarakat, sebab keduanya berperan krusial dalam memastikan kelancaran implementasi kebijakan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia. Pemerintahan menerapkan kebijaksanaan fiskal
COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, tujuan kebijakan ini untuk merevitalisasi